Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrillah wa la haula wa la quwata illa billah. Pertama mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan selawat pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita buka rapat kita hari ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati, saya banggakan seluruh Wakil Dekan 1 Pak Dr. Adri Mendeto, Wakil Dekan 2 Ibu Dr. Hayati, dan Wakil Dekan 3 Pak Dr. Ishak Talibo, dan tentu yang saya hormati, saya banggakan seluruh Kaprodi dan Sekprodi, juga tentu tidak kalah pentingnya yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan seluruh dosen-dosen, baik dosen senior maupun junior, dosen FTIK IAIN Manado. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama tentu selaku dekan mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi dan kehadiran Bapak Ibu semua di room Zoom meeting ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka secara virtual lewat Zoom meeting ini dengan undangan yang sudah disampaikan ke Bapak Ibu semua lewat grup terkait soal agenda kita adalah evaluasi perkuliahan semester ganjil tahun ajaran 2023-2024. Sedianya kita mau buat ini sebenarnya secara offline ya, bertemu secara langsung, karena saya sebagai dekan juga ini udah agak rindu dengan Bapak Ibu semua ini, bisa bertemu dan bertatap muka. Kurang lebih 6 bulan atau 5 bulan terakhir ini kelihatannya kita kurang bertatap muka, tetapi karena mengingat sibukan dan banyak agenda yang tentu Bapak Ibu harus selesaikan, apalagi ini hari Jumat, kita lalu berpikir pertemuan ini secara Zoom meeting saja. Itu pun dengan Zoom meeting ini kelihatannya juga partisipasi dari Bapak Ibu dosen ini masih masih minim lah, kira-kira begitu. Mudah-mudahan dosen-dosen yang lain bisa bisa turut bergabung di kegiatan rapat kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum masuk ke agenda kita ada beberapa hal yang saya ingin sampaikan juga. Saya tentu menjadi kewajiban untuk melaporkan kegiatan kita beberapa bulan terakhir ini di FTIK. Saat ini teman-teman di Ball Team sekarang ini lagi sementara melakukan sosialisasi, juga ada kegiatan in-house training ya, pengabdian masyarakat juga dipimpin oleh Pak Ismail Kausman bersama Kaprodi Piaut Pak Irfan Kurniawan. Juga beberapa minggu terakhir ini kita di FTK juga senantiasa menggalakkan sosialisasi. Ada beberapa tim yang sudah kita kirim yang tentu dinahkodai oleh Kaprodi dan Sekprodi. Ada dari Kota-Kota Mobagu juga, kemudian ada dari Sanger ya, Kepulauan Sanger, kemudian ada dari Bolmut juga. Saya kira ini penting untuk saya sampaikan supaya menjadi perhatian untuk kita semua. Tentu kita memohon bantuan Bapak Ibu semua, mungkin secara kekeluargaan bisa mensosialisasikan fakultas kita ke keluarga-keluarga terdekat atau kolega-kolega untuk kemudian bisa tertarik ikut melanjutkan pendidikan di FTIK. Lalu untuk agenda kita hari ini sebenarnya adalah rapat ya, evaluasi perkuliahan kita selama semester ganjil ini, yang saya kira di bulan Desember ini, kalau secara pribadi di Siska saya tanggal 20 Desember itu jadwalnya UAS sebenarnya. Juga mungkin nanti ada masukan atau mungkin ada semacam komunikasi produktif dari Bapak Ibu dosen memberi masukan kepada kami di pimpinan fakultas, terutama di saya sebagai dekan dan wakil dekan serta Kaprodi dan Sekprodis, bagaimana mempersiapkan atau mengembangkan ya perkuliahan kita supaya lebih produktif, lebih profesional, memberi pelayanan kepada mahasiswa kita dalam proses belajar mengajar.
Nah, saya ingin sekaligus mengingatkan sebenarnya Bapak Ibu, ini sudah kelihatan ya ininya. Bapak Ibu lihat. Nah, ini kalender akademik kita yang saya kira bisa menjadi pedoman untuk kita semua. Pelaksanaan ujian akhir semester itu di Desember. Kita berharap tanggal 25 atau 25 Desember seluruh perkuliahan sudah dapat kita selesaikan. Kemudian tentu secara administratif ujian-ujian mahasiswa kita dipastikan bisa segera diselesaikan. Lalu pengisian nilai oleh dosen ini tentu terkait dengan sistem komputer ya, siakat di Pusdipat ini tanggal 2 sampai tanggal 31 Januari 2024. Nah, kita berharap Bapak Ibu dosen bisa segera menyelesaikan ketika sudah selesai ujian akhir semester, bisa segera menginput nilainya masuk di sistem akademik kita masing-masing setiap dosen. Juga nanti perkuliahan semester depan itu akan dimulai di bulan Maret kalau saya tidak salah di sini, akan dimulai 1 Maret sampai 30 Juni 2024. Tentu sebelum perkuliahan akan ada pertemuan lagi terkait soal rapat distribusi ya mata kuliah yang nanti masing-masing dosen mungkin akan kita undang langsung secara offline di ruang rapat FTIK. Nah, ini yang tentu menjadi hal secara administratif. Saya ingatkan pada seluruh Bapak Ibu dosen untuk tentu mengikuti jadwal kalender akademik yang sudah ditetapkan oleh Rektor YAIN Manado, dan tentu nanti di fakultas saya sudah perintahkan juga ke Wakil Dekan 1 mungkin akan dibuat turunan dari pedoman dari kalender akademik kita ini untuk kemudian di-share ke Bapak Ibu untuk menjadi pengingat ya, supaya mempedomani kalender akademik kita supaya nanti kelihatan mungkin tidak akan perlu ada perpanjangan lagi. Jauh-jauh hari sebelumnya kita mengingatkan untuk mengikuti kalender akademik tersebut. Nah, juga pada posisi yang lain saya tentu ingin menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua yang sudah mau mendedikasikan waktunya melakukan perkuliahan, tutorial dan pengajaran di ruang-ruang kelas kita sampai hari ini, dan itu bagian dari tanggung jawab kita sebagai dosen dan tentu tanggung jawab saya sebagai dekan memastikan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di ruang-ruang kelas kita bisa berjalan seoptimal mungkin. Tentu perlu kita akui bahwa ada banyak hal yang masih terbatas terkait soal tentu sarana dan prasarana atau hal-hal yang mendukung ya pelaksanaan proses perkuliahan di ruang-ruang kelas masih sangat terbatas. Ada fasilitas media pembelajaran kita, lalu fasilitas terkait soal AC yang mungkin belum maksimal, yang kemudian bisa mengganggu konsentrasi dan atensi Bapak Ibu di dalam melaksanakan proses pembelajaran. Insya Allah pelan-pelan kita coba perbaiki, dan kalau di gedung A, B, C di bawah itu sudah saya lihat sudah segera diperbaiki jaringan jalur listriknya untuk pemasangan AC sudah mulai dikerjakan. Mudah-mudahan semester depan itu bisa berjalan maksimal sebagaimana yang kita inginkan. Juga tentu saya ingin menyampaikan juga terkait soal kewajiban kita sebagai dosen untuk memasukkan RPS ya ke prodi masing-masing, dan tentu memaksimalkan betul fasilitas aplikasi di Siska kita yang saya kira setiap dosen perlu dan wajib mengisi secara administratif di dalamnya sebagai bagian dari pertanggungjawaban kita sebagai dosen. Yang perlu saya ingatkan juga tentu ada hal yang paling penting, Bapak Ibu diwajibkan untuk membuat SKP ya bagi setiap dosen, yang saya kira sekarang ini perlu pelan-pelan untuk dibuat. Lalu mungkin di akhir semester juga akan ada BKD lewat sister kita
yang tentu menjadi kewajiban bagi kita semua dosen untuk bisa menyelesaikan itu. Tentu kami di fakultas terbuka bagi Bapak Ibu yang tentu membutuhkan bantuan dan lain sebagainya. Tentu kami di fakultas melalui saya sebagai dekan nanti akan meminta wakil-wakil dekan dan seluruh kaprodi untuk membantu bagaimana menyelesaikan problem-problem secara teknis ya terkait soal pengisian BKD di Sister, kemudian SKP, lalu mungkin ada perubahan-perubahan nilai dan lain sebagainya yang secara teknis kadangkala bisa mengganggu juga mood kita sebagai dosen. Oleh karena itu melalui rapat evaluasi ini, rapat koordinasi dan evaluasi ini saya kira penting untuk mungkin ada hal-hal yang bisa kita sampaikan, kita diskusikan untuk menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi saya sebagai dekan dan tentu sebagai tim saya di FTIK untuk bisa memperbaikinya ke depan. Nah, oleh karena itu saya tentu berharap Bapak Ibu bisa memberi respon dan bisa memberi masukan. Mungkin ada hal-hal yang saya kira secara teknis maupun secara konsepsional bisa kita diskusikan terkait soal perkuliahan kita, dinamika perkuliahan kita selama satu semester ini. Mungkin ada hal-hal yang bisa menjadi masukan buat kami, ada informasi baru yang mungkin bisa di-share untuk kami untuk pengembangan proses perkuliahan, pendidikan dan pengajaran di semester depan ya, menjadi evaluasi bagi kami di semester saat ini. Baik, itu mungkin pengantar dari saya. Bapak Ibu, kita langsung saja kalau ada hal-hal yang ingin disampaikan dipersilahkan. Nanti saya yang langsung pimpin rapat kita. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar atau ada yang ingin memberi masukan dipersilahkan. Silahkan Bapak Ibu. Halo, Waalaikumsalam. Salam. Salam. Halo, Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ana di luar kota ini. Ya. Oke, terima kasih Pak Dekan yang hari ini telah memimpin diskusi atau rapat evaluasi. Tadi sudah saya menyimak dari awal hingga akhir. Yang pertama tentu saya mengapresiasi Pak Dekan telah memberi perhatian terhadap sarana prasarana yang ada di tempat perkuliahan itu saya kira sudah terjawab, dan itu sedikit bermasalah karena kita mengalami kalau setiap kuliah kepanasan dan lain-lain ya, apalagi ruangan-ruangannya itu berdekatan. Tapi saya kira sudah tadi dijawab oleh Pak Dekan tadi. Kemudian yang kedua, ini menyangkut dengan home base saya. Alhamdulillah kemarin sudah ada perubahan SK saya yang binaan mata kuliah dari bahasa Indonesia sudah pindah ke manajemen pendidikan. Itu yang kedua. Nah, nanti insya Allah semester berikut mungkin saya sudah home base-nya pada manajemen pendidikan atau MPI. Saya kemarin sudah bicarakan dengan Pak Abdul Mujid. Nah, kemudian yang keempat ini perlu saya sampaikan dan mungkin jadi evaluasi bagi Pak Dekan dan seluruh jajaran pimpinan bahwa mata kuliah bahasa Indonesia ini pada kurikulum MBK ini berbeda dengan kurikulum yang lalu. Di mana kurikulum yang kemarin itu saya hanya mengajarkan konten materinya hanya bahasa Indonesia saja. Apakah itu melalui materi-materi yang bersifat secara umum dari tinjauan kebahasaan. Tapi dengan adanya perubahan mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia dan karya tulis ilmiah, nah saya ada RPS-nya itu disusun secara kelembagaan atau disusun secara institut. Nah, di situ ada namanya di pertemuan terakhir itu adalah bimbingan jurnal terbimbing. Maka Pak Dekan saya lebih menilai mahasiswa itu pada akhir, yaitu UAS-nya pada tingkat pembuatan jurnal. Nah, jurnal ini artinya sesuai sudah wajibkan
khusus untuk mata kuliah karya tulis ilmiah ini, saya sudah wajibkan bagi mahasiswa di UAS ini adalah membuat jurnal. Nah, jurnal itu template-nya berdasarkan fakultas masing-masing. Artinya tujuannya supaya mereka terbiasa membuat jurnal ini, karena itu tuntutan daripada lembaga kita. Nah, oleh karena itu ini sebagai informasi saja bahwa hari Senin saya sudah pertemuan ke-14. Saya kira sudah mencukupi perhitungan waktu mata kuliah, saya kira sudah selesai, dan insya Allah apa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi tanggal 20-an semua nilai-nilai sudah diselesaikan. Dan sekarang sementara saya menilai mahasiswa yang membuat jurnal itu berdasarkan kelompok diskusi mereka. Saya kira ini terima kasih dengan adanya rapat ini, artinya memberikan kita batasan atau memberikan informasi Pak Dekan agar setiap dosen bisa memperhatikan waktu dalam rangka pengisian nilai dan sesuai dengan kalender akademik tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Dekan. Saya kira terima kasih, mohon maaf Pak Dekan, saya ini ada di luar daerah. Apapun program dari fakultas saya tetap mengikuti dengan saksama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Dr. Abdul Latif. Sembari mengucapkan selamat berbahagia karena sudah keluar SK fungsional lektor kepala dalam bidang manajemen pendidikan. Saya kira menambah kualifikasi jenjang lektor kepala kita di FTIK. Selamat sekali lagi Pak Dr. Abdul Latif. Amin. Terima kasih Pak. Insya Allah syukurannya ditunggu di FTIK atau ditunggu di rumahnya Pak Dr. Abdul Latif. Iya, siap. Tunggu tukin. Baik. Terima kasih. Bapak Ibu, ada yang lain? Ini kelihatannya saya berempat yang jadi modelnya ini, karena hanya saya berempat yang menampilkan video ini. Berlima dengan Pak Irfan. Silakan. Pak Aris juga sudah mulai menampakkan video. Kalau boleh mungkin ditampakkan videonya supaya kelihatan kita ini bisa saling menatap lah di layar masing-masing begitu. Silakan Bapak Ibu, ada yang mau menyampaikan masukan atau ada yang mau menyampaikan informasi atau ada yang mau menyampaikan refleksi terkait soal perkuliahan kita, disilahkan. Halo. Silakan. Silakan. Ini cuma bertatap-tatap ini. Assalamualaikum. Silakan Pak Dr. Sahari. Ya. Ya, saya hanya ingin menyapa saja. Ya. Kebetulan sudah agak lama ndak bertatap muka dengan teman-teman dosen. Siap. Tentu kita merindukan untuk saling bertatap muka. Masya Allah. Terutama yang jauh di sana tuh, Pak Dr. Latif. Ya, gini, sedikit usul aja. Siap. Ini kan masa COVID sudah lewat. Ya. Mungkin kalau ke depan barangkali ada baiknya kalau pertemuan-pertemuan seperti ini bisa diadakan secara offline. Ataupun kalau mau di online kan tapi tetap juga ada offline-nya gitu. Sehingga yang dekat bisa merapat, yang jauh bisa kita tetap bersama-sama lewat udara gitu. Saya kira secara keseluruhan kegiatan perkuliahan kita tidak ada masalah yang sangat urgent untuk kita benahi, saya kira, karena rata-rata perkuliahan berjalan dengan lancar. Mungkin saya mengalami sedikit keterlambatan karena ada
sedikit kemarin hambatan sehingga tidak bisa masuk dalam beberapa pertemuan. Kalau tidak salah 2 minggu saya tidak bisa masuk, sehingga saya mungkin masih menambah pertemuan ke depan, paling kurang 1 kali lagi pertemuan. Dan insya Allah dalam satu pertemuan itu saya padatkan sehingga sisa-sisa yang harusnya saya selesaikan bisa diselesaikan dalam 1 kali pertemuan itu insya Allah. Saya kira itu sekedar laporan Pak Dekan. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih Pak Dr. Sahari. Sembari kita tetap mendoakan beliau, semoga Amin. Insyaallah sehat diberikan selalu. rezeki. Alhamdulillah beliau Amin. sudah kembali dari rumah sakit dan dapat kita dengar bersama beliau semakin sehat ya. Insyaallah. Amin. Suara beliau kelihatan sangat merdu dan kelihatannya semakin bersemangat. Mudah-mudahan Pak Dr. Sahari bisa sehat selalu, kita doakan bersama. Amin. Terima kasih atas masukannya. Insya Allah nanti kita buat pertemuan secara offline, lalu mungkin ada makan-makan bersama atau minum kopi bersama begitu ya di ruang fakultas. Terima kasih atas sarannya Pak. Ya itu yang kita rindukan, servis dari Pak Dekan itu. Siap. Nanti diselesaikan secara adat dan kekeluargaan, insya Allah Siap. bisa di. Insyaallah. Siap. Baik, Bapak Ibu, terima kasih Pak Dr. Sahari. Selanjutnya ada yang lain, Bapak Ibu. Teman-teman di Kaprodi, di Sekprodi, atau mungkin Bapak-Bapak Wakil Dekan dan Ibu Wakil Dekan ada masukan atau ada informasi yang ingin di-share ke seluruh dosen kita, silahkan. Iya, Bu Pak Dr. Dekan. Mutmainah. Ya. Oh, Salam. Ya. iya, Pak Dekan. Maaf ya, saya tidak tampilkan video ya, karena Ya, saya nggak lagi di apa-apa. luar juga ini. Ya. Iya, Pak Dekan. Jadi, mohon maaf saya baru bisa bergabung. Jadi, mungkin langsung saja Pak Dekan ya. Ya. Kalau tadi berbicara soal perkuliahan, jadi alhamdulillah memang kami ya dari LPM sering tanyakan kepada mahasiswa, alhamdulillah secara keseluruhan dosen-dosen itu udah pada rajin masuk ya. Itu informasi yang kami dapatkan dari anak-anak jika kami bertemu dengan mahasiswa atau gimana, kadang kami coba kelas, alhamdulillah ada laporan aman. Hanya satu permasalahan Pak Dekan, yang itu juga kami dapatkan keluhan dari beberapa teman-teman dosen dan ada juga mahasiswa, itu terkait mungkin di awal ya tadi sudah disinggung ya, sarana prasarana. Terus yang berikutnya ini Pak Dekan, mengenai perkuliahan yang kadang itu dilaksanakan di ruangan yang bukan ruang kelas ya, itu seperti itu. Nah, itu ada laporan di kami ke LPM, itu sempat ada yang pertanyakan bagaimana bila ada dosen yang mengajar kadang di ruang prodi, terus kadang kemarin itu sempat dilaporkan ke kami, kadang ada beberapa dosen itu merasa tidak nyaman karena ruang dosen dijadikan ruang perkuliahan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu menjadi perhatian kita semua, kalau bisa untuk perkuliahan bisa dilaksanakan di ruang kelas sehingga itu tidak mengganggu aktivitas lain. Mungkin itu Pak Dekan ya. Dan kemarin juga sempat saya juga sampaikan ke pimpinan di rektorat, dalam hal ini ke Warek 1, ke Warek 2, ke semua Warek ya saat itu. Terus kalau bisa kita memberi contoh, jangan sampai kita melaksanakan perkuliahan di tempat kerja kita atau yang mengganggu kenyamanan orang banyak. Misalkan sesibuk bagaimanapun kita tetap melaksanakan perkuliahan di ruang kelas sehingga tidak merusak kenyamanan orang lain. Mungkin itu Pak Dekan sebagai masukan saja untuk kita bagaimana dosen-dosen bisa ditertibkan, kita mengajarlah di kelas. Nanti insya Allah mungkin pimpinan bisa
melengkapi fasilitas ya, yang mungkin AC yang kurang bagus itu sudah bisa diperbaiki dan seterusnya Pak Dekan. Mungkin Baik, itu baik. masukan dari kami Pak Dekan, karena itu berdasarkan laporan ke kami ya di LPM. Ya udahlah, Ya. nanti kapan ada waktunya saya sampaikan ke fakultas. Dan mungkin itu kasus seperti itu tidak hanya di Fakultas Tarbiyah, mungkin ada juga di fakultas-fakultas lain. Iya. Terus yang berikutnya yang tadi tuh sepakat dengan usulan Pak Sari, dan itu sesuai dengan pertemuan kita juga dulu ya di Kasebayo. Kita poster lah, insya Allah kita bisa aktifkan sehingga kita ya bisa saling bersilaturahmi, kita bisa sharing bagaimana membangun FTIK lebih baik lagi ke depan. Baik. Mungkin itu Pak Dekan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, terima kasih Bu Dr. Mutmainnah juga sebagai Ketua Lembaga Penjaminan Mutu. Terima kasih atas masukannya. Iya, saya juga mendengar laporan dari Bu Wadek 2 3 minggu yang lalu ya terkait soal ada kasus dosen-dosen kita yang mengajar di ruang dosen, dan alhamdulillah pada saat itu dengan kemampuan komunikasi yang bagus dari Ibu Wadek 2, Ibu Dr. Hayati bisa diselesaikan dengan bagus, dan dosen tersebut bisa diberi pemahaman dan dosennya bisa memahami, dan alhamdulillah bisa diselesaikan. Juga melalui rapat ini saya menginstruksikan dan mengingatkan kepada seluruh Bapak Ibu dosen untuk tetap ya mempergunakan fasilitas kelas kita untuk mengajar sesuai dengan fungsinya masing-masing, dan meskipun tentu mungkin memang agak terbatas karena ada kekurangan fasilitas sumber belajar, media pembelajaran, dan elektrisitinya ya, AC dan lain sebagainya yang mungkin saat ini sementara dalam proses perbaikan. Saya tentu menginstruksikan bagi Bapak Ibu terutama teman-teman yang ada di Prodi dan Sekprodi juga di pimpinan untuk memanfaatkan fasilitas ruang-ruang kelas kita untuk dijadikan pembelajaran, untuk dijadikan tempat perkuliahan ya untuk mahasiswa kita. Dan saya juga tentu sudah sering mengingatkan di rapat-rapat internal kita jangan sampai ruangan prodi, ruangan dosen itu digunakan untuk proses perkuliahan. Juga mungkin kalau ada beberapa bulan ini terakhir di ruang rapat kita memang dijadikan perkuliahan, itu memang instruksi saya karena teman-teman di TBI ya itu kelasnya di gedung terpadu itu AC-nya sangat panas, jadi kita minta untuk sementara sih sebenarnya untuk bisa menggunakan fasilitas di aula dan di ruang rapat di FTIK. Nah, terima kasih sekali lagi masukannya Ibu Dr. Mutmainnah, juga tentu kita berharap akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya secara offline, dan kemarin di rapat kerja di internal di pimpinan kita sudah sepakati bersama akan menghidupkan kembali forum silaturahmi kita, Postar ya, forum silaturahmi dosen tarbiyah, untuk bisa menjadi ajang silaturahmi, pertemuan informal dan kekeluargaan bagi kita dosen-dosen di tarbiyah begitu. Terima kasih. Tidak akan lama lagi nanti kita akan pertemuan di Postar insyaallah. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang lain yang ingin mau disampaikan? Silakan. Pak Iqmal. Baik, terima kasih Pak Dekan. Di Mahat ini Pak Iqmal atau di masjid? Lagi di Mahat Pak Dekan, cuma belum mandi jadi belum berani tampilkan. Iya, nggak apa-apa. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak Pak Dekan. Kami sangat apresiasi kegiatan pada hari ini demi pengembangan tarbiyah ke depan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semuanya. Salam sejahtera, salam sehat, salam pagi. Saya tidak menyimak dari awal tadi penjelasan Pak Dekan ketika pada waktu terakhir, hanya konklusinya seperti ada yang mau bertanya. Cuma saya ingin menanyakan perkembangannya terhadap penerapan MBKM ini Pak Dekan. Tentunya mungkin sebagian dari dosen juga butuh sosialisasi terhadap penerapannya itu. Mungkin yang kemarin ada yang telah mengikuti, boleh dia lakukan pastinya secara masif supaya semua memahami rule daripada
MBKM ini agar betul-betul penerapannya itu efektif di lapangan. Karena saya melihat terutama untuk fenomena yang di Ma'had sekarang adalah rata-rata mereka itu minta izin terus, pembuatan video, wawancara itu terus yang setiap hari bahkan ada yang melakukan MBKM itu istilahnya saya dengar jarang pertemuan, hanya penugasan terus sudah ini dibentuk lagi menjadi jurnal, dibentuk. Jadi apakah memang seperti itu MBKM itu prosesnya sehingga teori itu tidak terlalu dipelajari lagi, lebih banyak penugasan kepada mahasiswa proyek-proyek terus. Jangan sampai proyek-proyek ini adalah salah satu cara untuk menghindari pembelajaran sebenarnya pertemuan dengan mahasiswa, sehingga maka mahasiswa menjadi apa ya, di samping karena proyek ini membutuhkan dana yang tidak sedikit juga karena mereka harus ke lapangan. Pernah saya mendapatkan di Perkamil jam 10 malam mereka menggunakan jasa alma mater jalan kaki. Saya singgah katanya tidak ada angkot Pak pulang, jadi kami jalan kaki dari mewawancarai dari ini. Itu yang saya pertama yang pertanyakan adalah mungkin dibutuhkan sosialisasi seperti sebenarnya dengan lalu itu dengan penulisan karya ilmiah kadang berbeda karena kurangnya sosialisasi di lapangan ya, kurangnya sosialisasi. Atau kita adakan pertemuan apakah cuma di kampus, yang penting membahas betul-betul bagaimana sih rule-nya, bagaimana sih RPS-nya, bagaimana sih nanti SAP-nya, kurikulum merdeka ini, batasan-batasannya itu apakah mulai dari sudah semester 1-2 sudah harus langsung penugasan atau 5-6 baru mau keluar. Lalu bagaimana kerjasama dengan kampus-kampus lain, apakah sudah dilakukan kerjasama sehingga ketika nanti anak-anak itu mau melakukan kegiatan magang di luar, apakah sudah betul-betul dikerjasamakan dengan kampus-kampus yang lain atau lembaga-lembaga yang lain. Kemudian mereka juga menanyakan anggarannya itu, apakah ada dianggarkan kepada mereka untuk biayanya ke lapangan, ataukah mereka harus membayar SPP juga di sana. Selanjutnya adalah mereka juga mempertanyakan tentang pendidikan karakter itu. Selama ini mereka katanya belum mendapatkan gambaran jelas tentang pendidikan karakter buat mereka tentang karakter Pancasila itu. Jadi mungkin hal-hal ini menurut saya harus dilakukan sebuah pertemuan besar dan membahas secara rigid lagi terhadap kurikulum MBKM dalam penerapannya, khususnya di Tarbiyah demi peningkatan untuk pembelajaran ke depannya. Mungkin itu Pak Dekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dr. Iqmal yang juga jadi direktur ya Ma'had Al-Jami'ah Yayan Manado. Terima kasih atas partisipasi dan atensinya untuk memberi masukan dan sharing informasi terkait soal pengamatan dan refleksi Pak Dr. Iqmal terkait soal kurikulum MBKM dan proses pembelajaran di ruang-ruang kelas kita. Jadi terkait soal MBKM ini, saya kira ini kan dimulai tahun lalu ya, tahun 2022, dan sudah ada beberapa pertemuan untuk mencoba mereview kurikulum kita dari KKNI ke MBKM. Tapi memang sampai sekarang ini secara teknis dan praktis penerapannya memang belum ada ada kesepahaman terkait soal itu. Kemarin kita buat juga 1 minggu yang lalu terkait soal workshop pengembangan kurikulum berbasis OBE, terutama juga terkait soal pembuatan RPS-nya ya, berbasis outcome based education itu. Tapi tentu ini akan ada pertemuan dan akan ada pertemuan secara intens terkait soal penyamaan persepsi ya terkait soal implementasi MBKM ini di proses perkuliahan kita, termasuk juga soal administrasi RPS dan lain sebagainya. Nah,
tentu ini menjadi tugas saya dan kewajiban saya untuk tentu berkoordinasi dengan teman-teman di Kaprodi dan Sekprodi untuk secara spesifik bisa mengundang ya dosen-dosen masing-masing di prodi untuk penyamaan persepsi sembari juga menunggu ya kebijakan secara general tentu dari rektor melalui wakil rektor satu bidang akademik dan pengembangan lembaga, apakah semester depan ini sudah bisa secara utuh kita terapkan ini atau mungkin pelan-pelan misalnya 20 SKS itu di internal kita di lintas prodi di IAIN Manado, atau juga seperti apa nanti kita coba diskusikan melalui rapat pimpinan di rektorat, dan tentu ini menjadi kewajiban saya untuk segera ya mempersiapkan pertemuan-pertemuan secara intens terkait soal penyamaan persepsi bagi dosen-dosen, terutama di dosen-dosen di FTIK melalui Kaprodi dan Sekprodi secara langsung. Itu kira-kira Pak Dr. Iqmal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah menunggu saja Pak Dr. Iqmal, mungkin habis kegiatan ini akan ada undangan secara khusus untuk melakukan pertemuan terkait diskusi-diskusi terbatas ya, diskusi-diskusi terpumpung, kemudian diskusi-diskusi workshop-workshop terbatas terkait soal pengembangan RPS dan pengembangan kurikulum kita untuk implementasi MBKM di FTIK atau di IAIN Manado. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Dr. Iqmal. Terima kasih atas masukannya. Baik, terima kasih dan sama-sama Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Pak Rizal. Ya, terima kasih Ya. Pak Dekan. Mohon maaf Pak Dekan, saya tidak menyalakan kamera karena dari tadi saya coba bisa berpengaruh di audio dan visual kalau salah satunya, kalau dua-duanya saya aktifkan Pak Dekan. Baik, ya. Siap Pak. Siap ya, silakan. Terima kasih sekali lagi, saya sangat bersyukur kali ini ada pertemuan dipimpin langsung oleh Pak Dekan mengevaluasi kegiatan pembelajaran perkuliahan kita di semester ini. Kenapa saya bersyukur Pak Dekan? Karena ini momen yang juga saya sangat berharap ada arahan, petunjuk, masukan dari Pak Dekan atau mungkin juga rekan-rekan dosen yang lain. Yang pertama, tadi saya mendengarkan bahwa bagaimana progres masing-masing perkuliahan, di mana tanggal 22 insya Allah sudah masuk semua nilai. Dan untuk saya semester ini alhamdulillah mendapat kepercayaan mengajar di 7 kelas. Dan alhamdulillah sudah separuh lebih sudah melaksanakan UAS. Dan insya Allah 1-2 hari ini saya akan berusaha menyelesaikan sampai keseluruhan kelas untuk sudah diuaskan sampai dengan pengiriman nilai. Insya Allah mudah-mudahan tidak ada kendala untuk itu. Kemudian yang kedua, menyangkut masalah Fostar. Kami juga sangat berharap sekali di bawah kepemimpinan Pak Dekan ini dapat diaktifkan kembali. Karena itu silaturahim kita multifungsi Pak Dekan insya Allah. Selain kita melakukan refreshing batinia, kita selalu ada pertemuan internal dosen-dosen tarbiyah, juga ada hal-hal yang terkait dengan kita mau menyampaikan kebijakan-kebijakan pengembangan tarbiyah, forum itulah tempatnya kita untuk saling tukar pikiran Pak Dekan. Yang ketiga Pak Dekan terkait ini mata kuliah yang saya pegang ini Pak Dekan, bimbingan dan konseling, dan ini juga jadi satu hal yang cukup menarik. Tidak harus saya katakan menyulitkan, tapi menarik karena jadi sebuah tantangan bagi kita sebagai dosen. Ketika saya meminta teman-teman yang begitu saya tinggalkan saat tugas belajar untuk RPS, ternyata RPS itu masih sama dengan dulu waktu saya kasih tinggal 4 tahun lebih lamanya yang lalu. Sehingga saya mencoba di penelitian saya tentang bimbingan dan konseling ini mengcombine dengan beberapa perguruan tinggi yang sudah mencoba untuk mengembangkan bimbingan dan konseling itu sesuai dengan kebutuhan zamannya. Apalagi
sesuai dengan, tapi saya belum berani mengatakan itu sudah sesuai dengan KKN ataupun sesuai dengan iya, seperti itu. Saya masih sangat berharap sekali saya dan teman-teman mungkin dapat rujukan yang lebih baik lagi untuk BK itu tentu lewat teman-teman dosen. Dan saya juga sudah banyak diskusi dengan Pak Wadek 1. Bagaimana Pak? Saya bilang saya sudah tanya ke beberapa dosen yang mengampu ini, tapi mereka katakan bahwa ini yang kami jadikan kurikulum BK. Sementara BK itu jujur harus saya sampaikan, mata kuliah walaupun dia mata kuliah MKDK, MKDK atau MKK ini ya, dia sangat penting sekali. Karena calon guru kalau tidak punya ilmu dasar kanseling, wah susah di zaman sekarang ini. Siswanya akan jadi seperti apa. Maka ini sangat penting sekali untuk mungkin ada masukan seperti apa saran kepada kami atau kami mungkin difasilitasi harus bagaimana. Kami siap untuk hal itu dan mudah-mudahan ini akan memberikan motivasi tersendiri juga buat dosen-dosen BK yang ada di Tarbiyah. Dan yang terakhir, permohonan maaf kalau kemudian kami hanya bisa masih mengikuti perkuliahan kami separuh lebih. Memang pada awal-awalnya saya masih bisa offline, tapi setelah dipacu untuk harus segera menyelesaikan, maka hampir sampai dengan keseluruhan, maksud saya sampai dengan akhir UAS, saya hanya bisa memberikan UAS secara online Pak Dekan, seperti itu. Tapi tetap terjamin mereka tidak dalam artian tidak berkualitas, insya Allah tidak seperti itu juga. Tapi mudah-mudahan dengan online mereka juga bisa mengerti dan saya juga bisa paham apa yang mereka lakukan. Demikian Pak Dekan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal Arsyad. Kita berdoa semoga Pak Rizal segera bisa merampungkan studinya dan kembali ke kita. Amin, amin. Sama-sama kita doakan. Baik, terkait soal mata kuliah bimbingan dan konseling tadi, itu memang perlu ada penyesuaian sekira. Tidak hanya aspek-aspek administrasi pembuatan RPS-nya tentu sangat berubah ya. 4 tahun yang lalu KK ini dengan MBKM ada perubahan yang sangat gradual, dan ini juga sebenarnya relevan dengan apa yang ditanyakan oleh Pak Dr. Iqmal tadi. Mungkin bisa nanti kita fasilitasi pertemuan workshop mini workshop kecil yang mungkin bisa membantu teman-teman dosen untuk mengembangkan bahan ajar dan penyelesaian RPS-nya masing-masing di mata kuliah. Tidak hanya terkait soal bimbingan dan konseling, tetapi seluruh mata kuliah saya kira perlu mengikuti standar RPS berbasis outcome based education tadi, itu OBE. Nah, lalu juga terkait soal tadi komentar poster ya, insyaallah kita segera akan undang untuk membangkitkan dan menghidupkan kembali forum silaturahmi dosen tarbiyah kita. Poster itu yang saya kira sudah kurang lebih 4 tahun ini agak vakum, dan mudah-mudahan itu bisa segera minggu-minggu ini kita bisa memulai. Ya mungkin saya akan mulai dari saya dulu, nanti akan saya undang Bapak Ibu dosen untuk datang ke tempat saya untuk bisa menikmati kudapan makan siang atau makan malam lah sambil amin. dan bisa kita bersama-sama ya saling bercakap-cakap secara kekeluargaan tanpa harus ada formalitas di kampus, kira-kira begitu. Terima kasih masukannya Pak Rizal. Sama-sama Pak Dekan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu ada yang lain? Pak Zainuddin, Soga, raise hand. Ya, terima kasih Pak Dekan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya terkait evaluasi pembelajaran untuk FTIK, Pak Dekan, saya ingin mengusulkan ke dekan atau pimpinan fakultas terkait BTQ untuk mahasiswa FTIK. Saya kira banyak sekali mahasiswa itu yang Masya Allah tidak tahu huruf. Dan saya kira ini persoalan
penting juga yang perlu kita seriusi. Yang sampai nanti sudah di akhir semester kita pusing untuk menguji untuk kompren, bahkan untuk ujian akhir. Kalau bisa dibuatkan khusus untuk tarbiyah itu, kita bisa jadi pionir lah dari fakultas lain untuk membentuk semacam tim atau kegiatan khusus menangani BTQ anak-anak fakultas tarbiyah. Saya banyak menemukan itu Pak Dekan, anak-anak yang tidak tahu mengaji kasihan. Apalagi kan saya ngajar bahasa Arab, jadi ada juga yang tidak tahu huruf. Kalau bisa juga dosen-dosen dievaluasi BTQ. Ya, terima kasih Pak Dekan. Ya, baik Pak Dr. Soga terkait soal baca tulis Al-Quran. Ya, seingat saya pernah ada pemetaan yang dilakukan oleh Pusat Bahasa dan kerjasama dengan Mahat ya untuk mahasiswa baru kita. Nanti mungkin ini tentu perlu ada kebijakan yang serius dari rektorat, dari pimpinan ke fakultas masing-masing untuk kemudian mungkin programnya tidak hanya sporadis begitu, hanya di FTIK saja, tapi ini mungkin bisa menjadi kebijakan secara umum yang bisa dipedomani. Tetapi paling tidak kalau kita di Tarbiyah, nanti mungkin Pak Dr. Soga bisa bikin program ya di PBA, dimasukkan untuk tahun 2024 soal pemetaan itu dan bisa kita tindak lanjuti begitu. Saya di beberapa rapat internal saya sudah sampaikan juga ke Wadek 3 terkait soal bagaimana pemetaan baca tulis Al-Quran mahasiswa kita ini, terutama mahasiswa yang kalau bisa semua mahasiswa kita petakan. Mungkin nanti akan ada kerjasama dengan Pusat Bahasa dan Ma'had Al-Jami'ah ya untuk bagaimana treatmentnya bagi teman-teman atau bagi mahasiswa yang tidak tahu baca tulis Al-Quran. Jadi saya ingat betul bagaimana Pak Abrari Ilham memberi masukan ke saya untuk tutor sebaya itu ya, yang bisa dijadikan semacam treatment untuk mengantisipasi mahasiswa kita ini yang tidak tahu baca tulis Al-Quran. Terima kasih masukannya Pak Soga, ini saya sudah catat dan saya kira ini menjadi isu yang sering kita diskusikan ketika rapat-rapat internal di pimpinan FTIK. Baik, Pak Dr. Rusman, ya silakan Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, jadi rapat evaluasi ini saya kira cukup signifikan bagi kita, khususnya para dosen. Yang pertama, karena ini terkait tentang evaluasi baik dalam proses pembelajaran maupun sarana-prasarana, ini sangat penting dalam rangka mendukung output dari setiap apa yang kita berikan. Pertama Pak Dekan, saya menyauti apa yang sudah dilakukan oleh Mahat kita. Alhamdulillah, saya lihat Pak Dr. Iqmal ini cukup agresif dalam membimbing anak-anak kita. Nah, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Pak Zainuddin tadi, ya memang banyak kita temukan mahasiswa kita memang sebagian besar, kalau saya presentasikan bisa 6-70% itu mereka memang buta terhadap Al-Quran. Sementara kita masih ada identitas tentang Institut Agama Islam, maka outputnya pun harus mencerminkan religi ketika dia berada di masyarakat. Barangkali ada satu program, kalau dari Mahat sudah cukup bagus menurut saya, ada ekstrakurikuler dan lain sebagainya. Kemudian di Tarbiyah yang perlu kita terus dan lanjutkan adalah tentang setoran ayat-ayat bagi mereka yang akan mengikuti ujian komprehensif maupun skripsi. Saya kira itu program yang bagus. Nanti bisa kombinkan antara Mahat kemudian dari Fakultas Tarbiyah, terutama baca tulis Al-Quran, karena memang kita menyadari sebagian besar mereka adalah tamatan dari SMK maupun dari, bahkan ada yang dari STM, itu nggak apa-apa, tapi kita harus perkuat terkait tentang masalah ajaran agama kepada mereka. Nah, kebijakan yang perlu diambil barangkali dari pihak pimpinan, rektorat tadi sudah sampaikan,
ada semacam kebijakan ketika dia mengikuti ujian skripsi komprehensif harus ada semacam sertifikat formal yang dikeluarkan oleh Mahad bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti program Mahad yang dilakukan oleh rektorat maupun oleh Mahad sendiri. Jadi harus ada sertifikat secara formal sehingga mereka memang punya kesempatan. Saya pernah evaluasi dalam satu kelas, apakah Anda pernah mengikuti Mahad? Saya bilang angkat tangan. Dari 20 yang itu hanya 2. Nah, jadi itu mungkin salah satu trik kita sehingga ketika mereka keluar dari IAIN paling tidak mereka bisa membaca Al-Qur'an, ya. Jadi ada semacam kebijakan mungkin dari rektor bahwa ketika dia mengikuti ujian komprehensif atau skripsi sudah ada sertifikat dari Mahad, ya. Saya kira itu yang pertama. Yang kedua terkait tentang sarpras, sarana prasarana, khususnya perkuliahan ini saya kira sudah cukup bagus sekarang. Artinya Pak Dekan sudah mulai melakukan perbaikan terutama di setiap kelas karena memang ada kelas yang kepanasan, ya, jadi gerak kita sehingga bisa mengganggu dalam proses pembelajaran. Saya kira itu 2 hal yang ini. Yang ketiga terkait tentang MBK, kurikulum merdeka. Biasanya itu dalam setiap pergantian kurikulum, mulai dari KTSP, K13, sekarang beralih ke MBK, jika ada dosen yang sudah di TOT terkait tentang kurikulum ini, maka barangkali perlu disosialisasikan kepada teman-teman dosen. Tapi tadi sudah sampaikan bahwa memang kebijakan nasional kita belum merata, khususnya di Kementerian Agama. Oleh karena itu ya memang tadi oleh Pak Rizal ya masih bervariasi, bahkan masih ada RPS 5 tahun yang lalu, sehingga ada semacam keseragaman ya pada saat kita membuat RPS berdasarkan kurikulum Merdeka Belajar. Saya kira ini Pak Dekan 3 hal mudah-mudahan menjadi saran masukan kepada kita semua, khususnya di tarbiyah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Rusman, sudah senior kita semua sudah memberi masukan yang saya kira sangat penting ya untuk terutama saya sebagai dekan untuk segera memberi perhatian khusus terkait soal kemampuan baca tulis Al-Qur'an mahasiswa kita yang saya kira ini menjadi isu yang sudah lama kita diskusikan, cuma memang penentuan kebijakan penyelesaian problem itu yang memang belum ketemu. Nah, mungkin setelah ini minggu depan nanti saya secara khusus akan mengundang teman-teman di Pusat Bahasa dan di Ma'had untuk coba kita rapat bersama gimana strategi dan mekanisme yang bisa kita lakukan di dalam menyelesaikan problem penguatan ya kemampuan baca tulis Al-Qur'an mahasiswa kita, dan tentu sembari tetap menguatkan kebijakan yang lama terkait soal pemenuhan kewajiban menghafal surah-surah pendek dan doa-doa yang dilakukan atau dibebankan oleh mahasiswa kita sebelum mereka melakukan ujian. Juga mendorong supaya mahasiswa baru kita ini semua bisa masuk Ma'had, paling tidak 2 atau 3 bulan di Ma'had, tentu dengan kebijakan ada kebijakan strategis yang bisa kita ambil tentu terkait soal pendanaan dan lain sebagainya. Terima kasih Pak Dr. Rusman Langke sudah memberi masukan yang tentu sangat penting ya. Ini tentu akan menjadi konsen saya untuk coba membicarakan ini secara teknis gimana pelaksanaannya, tentu akan berkoordinasi dan mengundang secara langsung Direktur Ma'had dan tentu Kepala Pusat Bahasa IAIN Manado. Saya kira itu terkait respon saya, masukan dari Pak Dr. Rusman Langke. Bapak Ibu ada yang mau memberi masukan? Ini sudah 10.15. Insya Allah 10.30 ada kegiatan. Pak Dekan dari Ma'had. Oh silakan ya. Ya, saya sangat berterima kasih karena teman-teman ikut memikirkan dan menghubungkannya dengan Ma'had masalah lulusan kita ini. Sekedar info saja untuk standar
dasar Mahat itu pertama anak-anak harus hafal mulai juz amma dia harus hafal keluar dari Mahat. Kedua 2 harian mulai bangun tidur sampai tidur lagi harus menghafal lebih dari 30 doa. Selanjutnya bacaan sholat semua harus tuntas sampai belajari sujud sahwi, sujud tilawah. Kemudian dia membaca zikir-zikir setelah sholat dia harus tahu semua. Kemudian mereka harus menghafal ayat-ayat pilihan jikalau memang akan dihubungkan dengan ayat-ayat ketarbiahan, ayat-ayat yang memang persiapan mereka ketika yang ayat-ayat yang sudah biasa dibagi di imam, ayat-ayat pilihan itu juga diajarkan dan mereka juga diajarkan untuk bagi laki-laki rukun-rukun khutbah harus mereka hafal di luar kepala. Jadi itu mungkin sedikit standar dari keluaran Ma'had nantinya. Insyaallah kami sangat berterima kasih ketika dialihkan dan dibantu untuk agar ada kebijakan dari atas agar mahasiswa itu yang memang betul-betul tidak bisa baca tulis Al-Quran agar di-push masuk ke Ma'had. Ini tanggung jawab bersama kita. Dan selanjutnya jangan dibatasi hanya mahasiswa KIP. Jangan dibatasi mahasiswa KIP. Kalau bisa seluruh yang terjaring itulah yang kita masukkan. Kalaupun programnya seluruhnya harus masuk, kemungkinan yang BTQ akan mendapatkan treatment khusus. Bagian lain mungkin peningkatan ilmu agama mereka mengikuti pengajian-pengajian kitab dan juga akan melakukan peningkatan attitude yang karakter, pendidikan karakter. Terima kasih banyak. Mungkin ada pertemuan lebih lanjut. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya informasinya Pak Dr. Iqmal sebagai Direktur Ma'had. Nanti tinggal menunggu Pak. Nanti saya undang ke fakultas. Siap. Kita rapat dengan teman-teman di Prodi dan Kaprodi dan Syekprodi dan pimpinan fakultas untuk membicarakan secara teknis seperti apa langkah-langkah strategis yang bisa kita ambil. Baik, Bapak Ibu, ada lagi yang mau? Satu, Pak. Ya, Ibu Nur Halimah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin Pak Iqmal, apa betul itu informasinya bahwa hanya mahasiswa KIP saja yang wajib masuk Ma'had? Sampai sekarang Bu, saya jawab langsung. Sampai sekarang kata wajib juga itu enggak juga. Masih istilahnya mereka hanya disuruh menandatangani perjanjian oleh Warik 3 kalau tidak salah bahwa mereka tidak mau masuk Ma'had, dia juga membuat pernyataan bahwa yang mau masuk Ma'had itu pun tidak seluruhnya dari anak KIP itu yang ikut. Contoh dari anak KIP laki-laki itu ada 50 orang yang masuk di Ma'had itu hanya yang terdaftar 41, yang aktif itu hanya sekitar 25. Jadi ada hanya yang mendaftar saja, tidak. Jadi belum terlalu ada pressure dari atas. Yang kedua, selain dari anak KIP itu memang awalnya itu sudah ada sekitar 9 orang yang memang betul-betul itu yang lebih mudah untuk, karena memang mereka sangat serius untuk mengikuti. Yang KIP ini ada yang karena keterpaksaan masuk mungkin kemudian. Tetapi seiring berjalannya waktu mereka sudah enjoy juga di dalam. Ternyata mereka paham bahwa memang betul-betul mereka butuh pengetahuan dasar itu, karena saya katakan menyandang gelar sarjana agama itu berat adik ketika di lapangan nanti. Jadi itu sekedar informasi, Bu. Iya, terima kasih Pak Iqmal. Terima kasih Pak Dekan. Baik, ya. Nanti kita undang Pak Ibu Kaprodi TBI Pak Iqmal ini datang ke fakultas. Insyaallah segera kita agendakan. Baik, Bapak Ibu, ada lagi hal yang ingin disampaikan? Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini sambil menikmati kudapan dan makanan masing-masing di depannya ya. Sambil sama-sama mendoakan karena ini hari Jumat, semoga kita semua sehat selalu. Bisa menyelesaikan seluruh tugas-tugas kita sebagai dosen, terutama terkait soal perkuliahan dan seluruh administrasi yang terkait dengannya. Kalau
tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini rapat evaluasi kita. Tentu ada banyak hal yang saya sudah catat, paling tidak kesimpulan rapat kita yang pertama tentu terkait soal sarana dan prasarana menjadi tanggung jawab fakultas, tentu tanggung jawab saya untuk segera mengkomunikasikan ke pihak pimpinan, terutama di pimpinan di rektorat untuk segera membenahi seluruh fasilitas sumber belajar kita di ruang-ruang kelas. Itu yang pertama. Yang kedua tentu tadi pengaktifan kembali, kita menyepakati untuk segera ada pertemuan forum silaturahmi dosen tarbiyah yang bisa membantu kita untuk bersama secara kekeluargaan untuk membicarakan pengembangan fakultas tarbiyah dan ilmu keguruan di luar kampus, begitu di rumah atau di keluarga kita masing-masing. Lalu yang kedua terkait soal penyamaan persepsi untuk MBKM, juga turunannya terkait soal RPS yang berbasis OBE itu nanti kita akan buatkan agenda khusus, mungkin bisa per prodi atau mungkin secara umum di fakultas kita akan undang untuk penyamaan persepsi terkait soal MBKM ini. Yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya kesimpulan juga EBTQ ya terkait soal penguatan dan penyelesaian problem kemampuan baca tulis Al-Qur'an mahasiswa kita, segera juga akan saya undang Direktur Ma'had dan Kepala Pusat Bahasa untuk membicarakan secara serius terkait soal penyelesaian problem ini. Lalu yang terakhir adalah kita sepakati akan ada pertemuan secara offline ya, nanti pertemuan langsung di aula Fakultas Tarbiyah. Ini saran dari Pak Sahari dan saya kira ini semua kita sepakati untuk bisa ketemu secara langsung, bertatap muka, menikmati makanan khas TIK dan bisa saling bersilaturahmi. Saya kira itu kesimpulan rapat kita, dan tentu ini akan menjadi perhatian bagi saya sebagai dekan untuk bertanggung jawab penuh terkait soal masukan-masukan dan refleksi penting dari Bapak Ibu dosen semua. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kekuatan untuk menyelesaikan seluruh program perkuliahan kita di semester ganjil ini, dan tidak lama lagi kita akan mengakhiri tahun 2023 dan memasuki tahun baru di 2024. Juga sembari saya mengingatkan Bapak Ibu untuk tidak hanya menyelesaikan aspek-aspek administrasi pendidikan dan pengajaran, juga tentu perlu dikuatkan di aspek-aspek penelitian dan pengabdian masyarakat. Sebentar, 9.30 ini ada pertemuan Litap Dimas. Ini tentu juga menjadi kewajiban fakultas untuk mengingatkan Bapak Ibu untuk segera mempersiapkan proposal penelitiannya, baik penelitian maupun pengabdian, untuk segera dipersiapkan untuk disubmit di akun Litap Dimas kita untuk teman-teman membantu sosialisasi juga dari teman-teman di LP2M. Saya kira mulai dari sekarang Bapak Ibu harus segera mempersiapkan proposalnya masing-masing, lalu menentukan klaster apa yang akan dipilih begitu. Demikian saya kira rapat kita. Terima kasih partisipasi dan atensi seluruh Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita semua bisa sehat walafiat dan pada akhirnya nanti bisa bertemu secara langsung bertatap muka di aula Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Mari kita tutup rapat evaluasi kita hari ini dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat